Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai dunia kripto. Jadi kemarin ada seorang subscriber yang meminta saya untuk membahas tentang D.V, teman-teman. Ini adalah sebuah platform yang disebut sebagai Web3 super aplikasi yang menawarkan berbagai alat terkait keuangan terdesentralisasi untuk membantu para pengguna melacak portofolio cryptocurrency mereka secara lebih baik, teman-teman. Namun sebelum kita berbicara tentang D.V ini, kita akan melihat kondisi market hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index hari ini ada di angka 38% atau di wilayah fear. Jadi banyak orang keluar dari market ketakutan karena harga amblas, teman-teman. Kemudian untuk dominasi Bitcoin hari ini ada di angka 60,24% dan market kripto secara global mengalami penurunan sebesar 2,09%. Kita lihat Bitcoin hari ini mengalami koreksi sebesar 1,96%, diperdagangkan di angka 96.953 US dollar, teman-teman. Dan kita lihat hampir semua koin mengalami pendarahan hebat karena terseret oleh pergerakan Bitcoin. Karena kita tahu bahwa Bitcoin ini masih mendominasi 60% market kripto, teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang D.V. Ini adalah sebuah proyek. Kalau yang kita lihat di sini, proyek D.V ini di backing atau di backup oleh Binance dan Coinbase, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah proyek yang bukan kaleng-kaleng, dan ini kalau kita lihat dari tweet resminya, kelihatannya untuk tanggal 24, kurang lebih 2 hari lagi, karena video ini saya buat tanggal 22. Jadi dalam informasinya ini tanggal 24 akan ada listing, teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah akan listing di market besar? Karena kalau kita melihat di dalam marketnya di sini, walaupun D.V ini didukung oleh Binance dan Coinbase, tetapi ternyata belum listing di Binance dan belum listing di Coinbase, teman-teman. Jadi masih listing di Bybit, Bitget, KuCoin, Get.io, jadi belum listing di market-market raksasa, teman-teman. Nah, kalau misalkan pengumuman, kalau kita lihat di akun Twitternya ini kalau kita lihat di sini ada pengumuman new check listing tanggal 24. Apakah ini merupakan indikasi bahwa D.V ini akan listing di Binance dan akan listing di Coinbase, teman-teman. Ini kita akan lihat ke depan. Yang jelas bahwa proyek ini di backup oleh Binance dan Coinbase. Jadi kalau kita lihat di sini untuk fundamentalnya proyek ini, teman-teman, kita cek di websitenya. Jadi ini adalah sebuah semacam protokol. Jadi D.V ini dikenal sebagai protokol keamanan terdesentralisasi lintas rantai yang pertama kali yang menyediakan pemeriksaan keamanan otomatis dan efisien untuk smart contract, teman-teman. Jadi platform ini juga memperkenalkan inovasi seperti antivirus untuk wallet kripto yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan aset digital pengguna. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini misalkan teman-teman klik scanner. Nah, ini proyek-proyek kripto atau smart contract-nya itu bisa dicek, teman-teman. Nah, di sini kemudian ada skor untuk keamanannya seperti Tether, skor keamanannya 60. Kemudian untuk Ondo Finance 95, kemudian di sini untuk chainnya, di jaringannya apa, kemudian seperti BB Doge. Jadi ini memang untuk security, teman-teman, tool untuk security. Jadi ini untuk kita mencek
proyek-proyek kripto. Jadi misalkan teman-teman mau membeli katakanlah Baby Doge, teman-teman bisa cek untuk Baby Doge ini apakah aman atau tidak, itu dengan cara di-scan memakai DeFi, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ini ada ditemukan 2 resiko, kemudian 8 positif, 2 negatif. Kemudian di sini dijelaskan juga token liquidity analysis. Kemudian ada high risk-nya, ada dump risk-nya, transfer fee. Jadi kita bisa, misalkan kita mau berinvestasi di sebuah aset kripto, aset apapun itu, kita bisa melakukan scan dengan fasilitas atau protokol yang dimiliki oleh D.V, teman-teman. Jadi ini menurut saya adalah sebuah alat bantu yang luar biasa, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau katakanlah mau membeli Simon Cat, ini katakanlah ini seperti ini, nah itu langsung di-scan aja, teman-teman, apakah proyek ini bagus atau berbahaya. Nah, itu nanti terdetek, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat untuk DeFi skornya 74%, berarti dump risk-nya hijau, ini hijau. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi gambaran fundamentalnya kinerja dari D.V itu proyeknya seperti itu. Dan ini proyek yang disupport oleh Binance dan Coinbase kalau kita melihat dari langsung dari website atau dari akun Twitter resminya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token D.V, teman-teman? Nah, ini kita lihat untuk token D.V ini hari ini berada di peringkat 2367. Jadi dari 10.882 proyek kripto yang aktif di CoinMarketCap, D.V menempati peringkat ke 2367. Kemudian harganya hari ini ada di angka 0,01128. Jadi mengalami koreksi sebesar 5,16% karena terseret oleh pergerakan market kripto yang memang hari ini sedang mengalami pendarahan hebat, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian? Seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi, kalau teman-teman mau investasi di DeFi, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing, teman-teman. Jadi coba kita cek di time frame MON. Wah, ini harganya sangat lantai sekali, teman-teman. Jadi kalau menghadapi posisi seperti ini menurut saya agak riskan, teman-teman. Karena kita lihat harganya terus mengalami penurunan dan kita tidak tahu sampai seberapa dalam penurunannya. Jadi kalau mau aman, coba kita cek pakai MA Cross, teman-teman. Kita cek di time frame hari, kita cek pakai MA50 dan MA200. Jadi kalau saat ini saya tidak menyarankan untuk membeli, teman-teman, karena trennya terus menurun dan kita tidak tahu sampai seberapa dalam penurunannya. Ini kita lihat pada tanggal 29 Januari 2025 terjadi dead cross. Jadi MA50 memotong MA200 di time frame. Bentar kita rubah ke time frame hari dulu, teman-teman. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Ini sudah terjadi golden cross, tetapi tren ke bawah, teman-teman. Jadi kita coba turun ke yang lebih rendah. Nah, jadi kalau ini trennya masih turun-turun ya, turun terus, teman-teman, ini. Kan ditambah lagi dengan tekanan dari market. Namun kalau mau relatif aman, menurut saya kalau teman-teman mau masuk itu silakan tunggu golden cross di H4, teman-teman. Jadi pada saat MA50 memotong MA200 ke atas, itu adalah termasuk salah satu momen yang pas untuk kita melakukan entry. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Sekali lagi saya ingatkan, saya bukan penasihat keuangan. Tetap teman-teman lakukan investigasi secara mandiri sebelum melakukan investasi di token D.V. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.